Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan Tribuners, kalau mungkin di beberapa waktu lalu ya kita pernah podcast dengan The Centra Hotel. Di situ kita bahas mengenai berbagai fasilitas layanan yang ada di The Centra Hotel, dan di situ dijanjikan kalau akan ada inovasi-inovasi baru di situ. Dan sekarang ini sudah hadir dengan saya kembali, kita bertemu kembali dengan Bapak Reza selaku manajer F&B. Apa kabar Pak Reza? Luar biasa, Moren, kembali lagi ya di podcast Tribun. Kali ini kalau kemarin di hotel, sekarang berkunjung ke kantor Tribun. Kita ganti tempatnya. Ganti tempat. Dan di saat ini juga sudah hadir narasumber kita, Executive Chef, the new Executive Chef di The Central Hotel. Jadi nanti kita akan kenalan dulu dengan Chef ya. Apa kabar Chef? Baik, luar biasa, thank you. Oke. Dan mungkin sebelum kita kurang lebih 30 menit kita akan bahas mengenai apa sih yang baru di The Centra Hotel. Mungkin perkenalan masing-masing dulu deh biar lebih dikenal sama Tribuners yang menyaksikan. Silakan dari Pak Reza dulu. Ya, terima kasih Moren. Jadi mungkin kemarin udah ya, jadi saya perkenalkan lagi ya dirinya. Oke, Tribuners, dengan Reza selaku Food and Beverage Manager di The Centra Hotel. Untuk pengalaman mungkin seperti yang udah diinfokan sebelumnya ya di podcast, hotelier juga di beberapa hotel lokal, terus di standalone restoran dan juga beberapa coffee shop dan bar. Jadi seperti itu. Siap, Pak Reza. Terima kasih. Oke, sekarang Chef Aven. Silakan Chef. Thank you. Ya, perkenalkan, saya Aven Bahtiar. Saya selaku Executive Chef Hotel The Centra Manado. Ya, seperti yang tadi di-mention sama host kita, saya memang baru join di sini. Tapi sebenarnya ini juga satu jawaban dari keinginan saya pribadi sih untuk bisa pulang. Karena walaupun saya bukan orang Manado, tapi saya berdomisili di Sulawesi Utara juga. Berarti baru kali ini maksudnya bekerja di Indonesia, Chef. Yeah. Bisa dikatakan begitu. Yeah. Nah, berarti kalau sebelum datang ke Manado, Chef Aven sendiri berkarir di mana, Chef? Karir saya yang terakhir, saya bekerja di standalone restoran juga, tapi untuk multi outlet restoran di Spanyol. Saya handle untuk regional di Barcelona, di Madrid, dan untuk opening outlet yang baru dan akan dibuka di beberapa negara lainnya pun seperti di Bogota, Kolombia, di Miami, dan di Uni Emirat Arab. Saya dengan tim juga untuk turut berkontribusi untuk set up restoran di sana. Dan ya, ini pertama kali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk pulang sekaligus bekerja di tanah air, dan sangat luar biasa buat saya, dan itu udah jauh daripada berkat-berkat yang saya dapatkan sebelumnya. Oke, jadi sudah berlalang buana di luar, akhirnya berkarir di kampung halaman lah istilahnya begitu. Kurang lebih 18 tahun saya di luar negeri. Memang pindah-pindah negara sih, nggak cuman di satu negara aja, karena ya nature of business. Hotelier job gitu. Dari mulai negara Asia Tenggara, saya mau mulai karir saya itu di Thailand, habis itu ke Hong Kong, terus balik lagi ke Thailand, terus ke Bhutan, Singapura, Nairobi Kenya, ke Bahrain, terus ke Spanyol yang terakhir ini. Yang terakhir dari Spanyol. Ya. Oke, luar biasa. Ini berarti perjalanan karirnya dari Chef Aven sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari The Centra Hotel sendiri, ada apa sih yang baru di The Centra Hotel yang mau dibagikan di podcast kali ini? Silakan, mungkin dari Chef atau Pak Reza. Nanti kita spill dikit ya. Jadi kita lagi develop new outlet untuk The Centra Hotel, itu Japanese Steakhouse. Steakhouse. Oke. Jadi mungkin detailnya boleh. Nah, itu Japanese Steakhouse, konsep restoran yang gimana sih, Chef? Itu. Ya. Sesuai dengan tagline-nya sendiri, Japanese Steakhouse,
pastinya kalau kita mendengar tagline itu, produk yang akan disajikan itu apa sih? Yang pertama ya, kita menyajikan produk-produk premium meat, seperti apa ya, sebagai bukan salah satu, memang produk utamanya steakhouse itu kan harus daging gitu. Oke. Cuman steakhouse juga kan banyak style dan tipikalnya. Tapi yang original yang sekarang lagi tren itu kan US steakhouse, Texas steakhouse atau New York style steakhouse. Nah, karena basic saya memang matang di Pan Asian, dan saya sendiri orang Asian, dan sebelum memulai satu produk, ibaratnya saya juga mengenali dulu preference market saya ini kayak gimana. Jadi sebelum produk itu di launching, saya pelajari dulu kita mau jual ke siapa gitu. Mungkin kalau saya bawa yang steakhouse yang ala New York style atau Texas style itu challenge untuk diterima, karena kita berada di region Asian dan market kita juga market Asian. Sebab itu saya mengakomodir preference itu supaya produk ini bisa diterima. Akhirnya saya putuskan untuk Japanese steakhouse. Loh, kok kenapa Japanese? Ya, kenapa Japanese? Nggak Thai aja, kok nggak Chinese aja, nggak Indonesian aja? Ya pertama, sebenarnya kalau kita mau ngomongin steakhouse, balik lagi produk utamanya kan daging. Yang akan kita sajikan kan daging-daging yang memang memiliki kualitas yang baik. Tujuannya biar yang dinikmati itu rasa dagingnya, bukan yang lain-lainnya gitu. Sedangkan kalau saya pikirkan untuk combine dengan South Asian flavor, dimulai dari Thai ingredients atau Thai flavor atau Indonesian flavor, itu terlalu kompleks, terlalu strong, dan bahkan kalau kita combine dengan itu akan menghilangkan karakter rasa dari daging yang sudah enak itu sendiri. Dan untuk pemilihan kenapa saya memilih ke Japanese, ya untuk Japanese sendiri budaya memakan daging sapi itu sudah menjadi tradisi dari mereka. Jadi sedikit historical story-nya, muskat yang akan kita sajikan konsepnya itu Japanese-nya memang enggak pure Japanese kayak restoran-restoran klasik Japanese. Kita lebih ke arah Nikkei. Nikkei itu masakan Japanese yang udah ditwist dengan masakan Amerika Selatan. Jadi historicalnya itu ada orang Jepang yang migrasi ke Amerika Selatan sana, dan mereka membentuk suatu community, membentuk satu ibaratnya ekosistem di sana. Jadi membentuk culture, membentuk budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya mereka. Nah, sama halnya kayak orang Indonesia lah. Kita kenal negara Suriname, which is penghuni paling besarnya itu orang Jawa. Jadi orang yang migrasi ke sana, mereka mempertahankan tradisi dan budaya-budaya asalnya. Pada saat mereka pingin atau ibaratnya kangen, pingin makan masakan asal mereka itu terbatas dengan resource sumber daya alam yang ada di sana. Beda daerah ya, beda resource-nya. Beda iklim, beda resource-nya, beda wilayahnya secara geographical sama yang lain-lainnya banyak pengaruh. Akhirnya ya mereka harus beradaptasi dengan resource dan bahan yang ada di sana, tanpa menghilangkan esensial dari inti tujuan mereka untuk menikmati yang aslinya gitu. Nah, jadi Japanese Nikkei itu awal mulanya itu banyak peradaban ini di Peru, makanya sebutnya itu Peruvian cuisine. Itu banyak didominasi sama orang-orang Jepang yang migrasi sana. Akhirnya muncullah satu tren dan culture budaya baru, di mana menikmati masakan Jepang dengan style Amerika, khususnya
Amerika Selatan dan budaya-budaya Latin. Di Spanyol, di Peru, di Argentina itu banyak komunitas Jepang yang sudah menciptakan budaya dari sisi kuliner ya, budaya masakan baru ini antara perpaduan Japanese dan Amerika, termasuk paham. budaya mengkonsumsi daging yang tadinya ya mungkin orang kenal masakan Jepang itu hanya sushi, noodle, rice bowl, tempura, ramen, tapi gitu. Itu aja ya. Betul. Ramen, udon ya. Iya, ramen. Setelah terciptanya komunitas baru ini, orang Jepang yang ada di Amerika Selatan ini atau di negara Latin ini, muncullah juga budaya-budaya baru dalam hal kuliner, yaitu kayak kalau kita pernah dengar teppanyaki atau robatayaki grill, itu pun salah satu budaya pengembangan dan kawin silang gitu. Nah, setelah dimulai dari situ, orang Jepang mulai berpikir serius untuk ya ke next step levelnya untuk pengembangan kuliner, termasuk salah satu yang kita kenal kalau kita ngomongin daging yang terkenal daging apa? Kalau daging sapi ya, pasti orang awam pun tahu wagyu pasti. Iya, daging wagyu dari mana, dan orang tahu dari Jepang. Iya, benar. betul. Paling terkenal emang ya. Betul, makanya saya pilih konsep ini supaya nggak tabrak lari gitu, Japanese steakhouse, karena sudah ada korelasi dan memang ada historical story-nya. Kebanyakan kan orang ingin membuat inovasi asal combine bukan Indian, asal-asal inovasi gitu ya. Betul. Tapi saya juga mempertanggungjawabkan secara hasilnya gitu. Betul. Sekaligus itu ternyata kita lebih mengenal ya budaya atau kuliner. Ada loh yang Japanese style ini, ternyata steak ada, bukan cuma sekedar sushi aja, udon dan lain-lain. Itu kan di sini sebenarnya kalau di Manado untuk restoran Japanese sudah cukup banyak ya, mungkin berarti orang Manado gemar dengan kuliner Japanese. Tapi mungkin kalau untuk Japanese steakhouse satu-satunya bisa dibilang ini ya. Pionir, betul di Manado. Saat ini kami confidence untuk mengklaim ya satu-satunya untuk konsep Japanese steakhouse. Kami menyajikan daging premium, wagyu, dan kami juga menyajikan beberapa dish makanan Jepang. Ya, kembali lagi konsep Japanese-nya yang akan kami bawakan itu lebih ke Nikkei cuisine, bukan kayak original authentic Japanese cuisine. Ini yang jelas secara flavor wise experience ini bakalan nemuin sesuatu yang beda. Satu hal yang baru. Betul, ya, ada kombinasi antara rasa yang nggak biasa dari makanan Jepang yang lainnya gitu. Betul sekali. Nah, Pak Reza, kalau misalkan lebih tepatnya dari konsep steakhouse nanti ini, letak lokasi restorannya itu di mana? Bener. Lokasi itu berada di Muscat Restoran, lantai 1. Iya, jadi gampang. Sebenarnya gampang ya kalau ke Hotel Sentra. Jadi Muscat Restoran kita itu nanti kita juga ada untuk servisnya itu ada 2 outlet yang akan di serve dalam satu hari. Jadi untuk lunch kita ada all day dining, and then untuk Muscat Japanese Steakhouse itu akan available di dinner time. Jadi start on 6 atau jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya, betul. Makan malam ya. Betul banget, betul. Iya, Dari kalau misalkan dari nanti menu-menu yang tersedia, untuk jadi yang andalan atau yang jadi highlight itu menu apa, Chef? Ya balik lagi, namanya steakhouse pasti bahan utama yang akan kami sajikan itu daging itu sendiri yang akan menjadi primadona atau starnya di dalam menu itu. Nah, karena balik lagi ke tagline konsepnya Japanese Steakhouse, selain premium meat yang akan kami sajikan, kami juga ada beberapa dish masakan Japanese yang sudah diadaptasi dengan South American cuisine gitu. Nah, yang spesial dari kami menggunakan sapi, memang rasnya sapi wagyu. Cuman spesialnya wagyu yang dikembangbiakan di Indonesia. Dan itu makanya kalau di Manado
kamilah pionir dan the one only untuk saat ini yang memakai brand itu, yang masih memakai produk itu. Ini pengembang biakan wagyunya pun ada di Sumatera, di Waikambas, Lampung. Oke, di Lampung. Jadi memang wagyu juga ada beberapa grade A, B, C, dan kalau orang awam atau orang yang umum sih kenalnya enaknya daging wagyu itu berdasarkan marblingnya kan. Marbling. Kita nggak mau main di marblingnya, tapi kita mau highlight ini produk wagyu yang dikembangbiakan di Indonesia. Dan sekarang Indonesia menjadi pemain baru dalam industri supplier meat wagyu. Karena sebelumnya kalau ngomongin wagyu pasti supplier yang terbesar itu kan produsennya Jepang, terus Australia, Brazil, Amerika, dan sekarang Indonesia. Jadi kita juga support produk lokal, kita support produksinya mereka, dan ya saya dengan bangga karena saya juga bekerja dulu itu di negara yang budaya makan daging itu di mana-mana itu kayak satu kebutuhan primer. Sarapan ketemu daging, siang ketemu daging, malam ketemu daging. Jadi selama saya di situ saya belajar untuk mengenal kualitas daging dan daging yang baik itu seperti apa. Jadi saya juga dapat experience dan reference, dan dengan produk ini saya temukan barang lokal, rasnya wagyu tapi kualitasnya sangat premium. Makanya saya sudah kayaknya ini boleh dibikin serius untuk dikenalkan ke publik gitu. Saya konsep lah produk ini dengan konsep yang sudah dipikirkan Japanese Steakhouse, dan pasti ini akan jadi sesuatu yang menarik banget. Pasti akan jadi menarik ya untuk local pride, betul. Kita tetap support lokal. Resource dari daerah ya, dari Indonesia sendiri. Dan ada lagi yang spesial karena ini Steakhouse, kami akan mengembangkan beberapa teknik memasak, dari mulai grilling, tapi grill kami memang pure pakai charcoal, dan beberapa untuk pemilihan charcoal pun kami memang sangat hati-hati. Nggak semua arang bisa kami pakai, nggak semua jenis kayu kami bisa pakai, karena itu akan berdampak ke rasanya ya. Betul. Kayu atau arang yang bagus untuk dipakai bakar-bakar ini, saya biasanya pakai kayu buah, rambutan, kopi, nangka, hikori, apel. Karena selain kayu buah, biasanya kayu yang lain itu mengandung residunya paling banyak. Residu ini yang bakalan menghasilkan asap yang pekat, yang bau, dan kalau orang bilang bahasa simpelnya sih non food grade lah. Non food grade. Jadi itu berbahaya residu itu, dan itu yang akan menyebabkan makanan jadi gosong dan rasanya pahit. Nah, saya pakai arang yang memang sangat selektif sekali karena ini kaitannya sama quality. Jadi selain direct grill dengan charcoal, jadi semuanya non fuel, semua charcoal semua. Nggak ada gas, nggak ada jadi terjamin minyak, lah ya kualitasnya begitu, karena bintangnya kan dagingnya itu sendiri. Betul, ya kita yang mau, dan kita simple aja sih konsepnya kan steak for share. Steak for share, jadi steak kayak klasik steakhouse jadi nggak kayak nggak asal cantik kemudian nggak bisa dinikmati sama-sama, tapi Muscat ini menyajikan konsep steak for share. Jadi steak yang kira-kira bisa dinikmati sama-sama, nggak kaku ya, makan kaku harus pakai ini jadi lebih ke fun. Fun ini ngomongin fun, jadi kayak ya emang kalau secara bahasa Inggris kalau ditranslasi ke bahasa Indonesia kan artinya menyenangkan. Fun. Tapi itu juga singkatan sebenarnya. Singkatan fun. Dari apa itu, Chef? Ya FUN. Jadi F-nya nih fancy, unique, fancy. And natural. Jadi kita nggak namanya natural ya nggak wibu fa. Jadi
natural gitu apa adanya. Gitu. Karena yang mau kita nikmati itu ya yang utamanya itu. Jadi prinsipnya makanannya harus edible dan enjoyable, nggak mesti harus cantik aja gitu, kemudian ya nggak bisa Dinikmati dinikmati ya. gitu. Benar-benar. Dan selain teknik grilling yang memang full charcoal, ada juga ya kayak yang lagi ngetrend sekarang, dry aging itu pasti kami pakai. Tapi yang spesial dari kami akan pakai beberapa macam coating flavor, dari mulai local flavor sampai yang global flavor. Kita sudah R&D pakai miso butter, kita nanti pakai coklat, kita bisa pakai semua coating yang kiranya ini bakalan menarik untuk daging. Jadi nggak cuman di dry age aja, kita coating dengan assorted flavor yang akan membawa experience dan sensasi menarik bagi daging itu sendiri pada saat dikonsumsi. Oke. Jadi daging yang tidak biasa ya. Tidak biasa. Daging yang ada flavornya. Iya. Oke, menarik sekali. Nah, Pak Reza, kalau boleh Ya. tahu, ini soft openingnya kapan nih? Atau sudah? Untuk soft opening kita di tanggal 2 Agustus nanti. Oke, Iya, 2 Agustus. jadi don't Ya, miss it. sabar sekali. Yes, save the date. Baru dibayangkan aja udah, aduh, Bener. menggiurkan ini. Jadi jangan sampai miss ya. Nah, kalau bicara soal tadi jam operasionalnya sudah Iya, disebutkan ya. benar. Untuk khusus untuk dinner ya. Khusus untuk makan malam. Makan dinner. malam. Betul. Nah, kalau untuk dari segi mungkin boleh spill sedikit untuk price-nya. Ini pasti orang-orang juga para penasaran lah ya. Apakah maksudnya untuk dari orang-orang untuk dari Manado sendiri boleh lah ya untuk supaya kalau misalkan experience ini kan yang baru Iya, juga. Jangan-jangan udah pada takut duluan nih karena udah dengar ceritanya begitu. Iya. Jadi untuk price wise Atau itu promo gitu, ada promo. promo pasti kita ada promo opening dan juga akan continuous promo. Tapi untuk price wise itu kita juga menyediakan skema harga yang bisa dijangkau. Variatif. Ya. Variatif. Jadi nggak cuman memang dari segi produk kita menyediakan produk yang premium, kualitas premium dengan price range yang mungkin ya di atas rata-rata lah ya. Karena kalau kita ngomongin steakhouse, the real steakhouse pasti juga ya di situ ada harganya juga. Sesuai lah ya. Tapi kita ada package untuk berdua dan mungkin berempat karena memang konsepnya dari Chef Aven balik itu lagi. for share ya. For Stick share. for share gitu. Betul. Jadi Enjoyable buat sama-sama ya. Betul. Benar. kalau loginya sini simple aja. Kalau kita datang konsum sendiri ya pasti akan terasa mahal gitu. Nih. Billnya juga kan. Iya. Karena makanannya di share, nanti billnya juga boleh di share. iya. Tren sekarang ya. Iya. Iyalah, makan Share bareng. bill. Jadi Share bill dong. ya memang kalau ngomongin price ya ini sesuatu yang relatif. Bukan bisa dibilang mahal atau enggak itu relatif tergantung kapasitas orang. Tapi kalau untuk ukuran steakhouse bisa dijamin ya kami yang murah dibandingkan dengan steakhouse yang udah established di luar Manado, kayak entah di Bali atau di Jakarta gitu. Bandung. Kita masih value for money lah, karena kita juga yang pertama sih produk agar bisa diterima dulu di market. Karena Betul. yang penting dining experience itu Iya. yang mau kita delivery ke customer atau ke guest, bukan cuman sekedar menyajikan produk makanan, tapi kita juga bakalan menyajikan dining experience. Betul. Iya, kalau bisa dilihat juga kalau orang Manado ya, kalau bicara soal dining experience pasti apa yang baru begitu, pasti semangat itu orang-orang Manado pasti. Dan tentunya kalau misalkan kalau soal price itu pasti nggak masalah, nah, apalagi untuk experience hal yang baru begitu. Benar. Nah, kalau untuk dari menu-menu yang tersedia itu nanti ada menu selain steak atau gimana, Chef? Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, selain primadonanya yaitu daging wagyu dengan berbagai macam jenis potongan dari yang primary cut sampai secondary cut, kami juga menyediakan produk-produk Japanese Nikkei, pastinya sushi, assorted maki roll, sashimi, nigiri, tiraditos,
terus ceviche, terus tacos, dumpling, noodle, tempura, semuanya ada. Jadi nggak cuman pure meat. Itu kenapa saya memutuskan untuk memilih konsep Japanese Steakhouse supaya kami bisa mengakomodir item-item atau produk-produk lain yang selain meat itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin Japanese restoran, pasti orang yang ada di benak pikirannya ada sushi, ada maki roll, nigiri, gunkan, noodles, donburi, tempura, dan yang lain-lain. Nah, kami akomodir juga produk-produk tersebut. Tapi tetap main star-nya itu ya Wagyu meat itu dengan berbagai macam potongan. Total kami ada 6 potongan nih, dari primary sampai secondary. Untuk potongan kami lengkap. Dari yang primary ada rib eye, strip loin, tenderloin. Yang secondary ada picanha. Nah, picanha yang akan menjadi primadona di Muscat Steakhouse. Nah, ini sesuatu yang rare. Picanha ini jadi, kalau orang kenal the king of meat adalah Wagyu, picanha adalah the queen of meat. Jadi ada kenapa king, bisa ada begitu, queen. Ada. Chef. Okay. Jadi picanha ini bagian yang biasa, maksudnya bagian daging sapi yang sebenarnya kalau di Amerika Selatan, Argentina, Brazil itu sering dipakai. Orang sana lebih memilih picanha daripada primary cut kayak tenderloin atau strip loin. Picanha itu bagian punggung yang mendekati pinggul sapi itu secara itu tekstur mungkin apa yang membedakan, Chef? Nah, yang membedakan paling gampang gini aja, rasanya itu rib eye, tapi teksturnya tenderloin. Jadi creamy, elegan rasanya itu, tapi empuk. Effortless. Beda sama yang strip loin yang memang komposisinya lebih banyak tendon dan muscle kan. Tapi kalau picanha ini hanya lemak yang berada di atas dagingnya, kalau kita sebut yaitu capnya itu yang menghasilkan secara rasa itu rasanya creamy. Tapi secara tekstur empuk kayak tenderloin. Makanya saya bisa garansi ini picanha ini the queen of meat. Jadi tender, creamy, savory, dan rasanya elegan. Baik, Chef. Picanha hanya ada di hanya ada di kami picanha. Iya. Picanha. Jadi ini memang suatu produk yang rare. Saya pun puji Tuhan menemukan picanha di Indonesia itu salah satu hal yang luar biasa. Karena orang biasa pakai strip loin, tenderloin, rib eye. Ya, baru-baru ini secondary cut paling tomahawk apa. Saya nemuin picanha dan saya jadikan produk ini sebagai produk andalan. Produk andalan nantinya ya, Chef. Baik. Nah, Pak Reza, ini kalau misalkan Tribuners mau coba ya, maksudnya ini bisa informasi lebih lanjut, bisa hubungi kemana atau bisa dilihat di mana? Bisa langsung direct walk-in ya, tentunya ke The Centra. Bisa juga by reserve dari nomor reservasi The Centra Hotel. Dan juga langsung ke nomor reservasi di Muscat Restaurant, which is itu ada di Facebook, di social media, all social media The Centra. Jadi bisa lihat-lihat di situ juga ya. Benar, dan kita akan update untuk setiap terus ya. Terkait promonya juga tentunya ya, pasti banyak yang mau lihat juga cari. Terima kasih Chef dan Pak Reza sudah sharing dengan kita di sini, pasti menambah wawasan ternyata Japanese cuisine itu bukan cuma sekedar yang kita tahu ya sebatas itu, tapi ternyata juga sangat kaya begitu. Sangat kaya. Dan juga untuk steakhouse jangan lupa kalau kita makan daging itu nggak akan afdol kalau nggak ada pairing wine-nya. Jadi juga available, benar banget. Dan kita juga menyediakan pilihan atau selection wine yang lumayan premium dan nggak enak ya kalau spill untuk brandnya. Jadi untuk grapes-nya aja ya, kita nanti ada blend grapes juga kita hadirkan yang Bordeaux dan juga ada Haut Medoc. Jadi silakan dinikmati nanti dengan premium steak with the premium wine, which is perfect combination. Terima kasih kembali kembali lagi. Terima kasih Moren. Ditunggu inovasi-inovasi baru lainnya. Pastinya
kita nggak bakalan stuck sampai sini, dan kedepannya itu pasti bakalan lebih banyak lagi inovasi. Banyak Oke. banget lagi ya chef Iya, ya. iya. Ditunggu, Mantap, di ditunggu. The Centra Hotel. Baik. Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Oke. Dan- Nggak rasa tuh, Chef?